Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Saya Anton Agus Setiawan. Kali ini saya akan menjelaskan chapter 16 dan chapter 17 pada bukunya Lee Owens tentang Multimedia Based Instructional Design. Kali ini saya akan menjelaskan topik 16 dan 17 yaitu tentang project schedule sama project team ya. Jadi jadwal pelaksanaan proyek sama tim dari sebuah proyek. Nah, sebenarnya, proyek schedule ini sama proyek tim ini adalah bagian dari fase desain, jadi masih bagian fase desain, ada beberapa fase. Yang pertama adalah proyek schedule sama proyek tim ya. Di antara lain ada juga media specification, lesson structure, sama configuration control and review cycles. Oke, apa itu proyek schedule? Itu mendeskripsikan proyek ya, daftar kejadian penting, pelaksanaan dari sebuah proyek itu kapan, terus cakupan definisi sama visi dari sebuah proyek itu seperti apa. Ketika ada sebuah proyek besar itu detail rencananya juga harus jelas ya, visi sesuai dengan visi yang ingin dicapai gitu ya. Karena jadwal sebuah proyek ini sebagai alat komunikasi gitu ya, alat untuk memperlancar komunikasi kita antara pemangku kepentingan ya, baik internal maupun eksternal, pihak, sponsor, pelanggan, vendor, ataupun anggota tim proyek. Jadi penting sekali untuk mengetahui kapan atau pelaksanaannya sebuah proyek itu kapan gitu ya, timeline-nya seperti apa. Terus proyek tim itu daftar peran dan tanggung jawab setiap anggota tim, proyek, dan kontaknya gitu ya. Proyek schedule, setiap komponen dari perencanaan proyek itu harus terintegrasi ya dan terkoordinir. Ini seperti sebagai contoh, itu ada CPD dan web based courseware, itu harus terstruktur ya, komponen pembelajarannya, broadcasting jarak jauh, telekonferensi itu semuanya harus terstruktur. Kenapa? Karena, dalam menyusun sebuah pelaksanaan proyek itu harus efektif gitu ya. Nah, ini proyek schedule-nya ada beberapa ini ya, level aktivitas dalam menyusun sesuai dengan bukunya Lee Owen. Nah, ini juga karena mempengaruhi juga teman-teman di biaya, ketersediaan, kapabilitas dari personel kunci ya, dan alat-alatnya. Karena kalau misalkan, jadwal pelaksanaan sebuah proyek itu nggak disusun secara efektif dan rapi, maka nanti akan berantakan gitu ya. Nah, ini membuat jadwal proyek itu aspek penting ya, seperti saya sebutkan tadi. Jadi harus efektif dan terjangkau gitu ya untuk kebutuhan, jadi need assessment-nya, terus, need bisnis need-nya, waktunya juga ya. Juga menyesuaikan dengan kebutuhan personel. Jadi personel dan sumber daya kita itu seperti apa, itu juga harus menyesuaikan dengan, timeline-nya gitu ya. Jadi ketika misalkan kita mendapatkan proyek besar gitu, sedangkan timeline-nya itu mepet, otomatis kita juga harus mempunyai personel dan sumber daya yang mumpuni gitu ya teman-teman. Ini alur prosesnya menurut Lee Owen ada 3. Pertama itu dokumen umum tentang informasi proyeknya itu seperti apa, lalu daftar penyampaian proyek, itu proyeknya nanti, bagaimana gitu ya, apa saja yang harus dikerjakan dalam sebuah proyek, terus jadwal aktivitas itu misalkan, timeline A itu dikerjakan kapan, B itu kapan, itu harus jelas ya di bukunya Lee Owen. Nah, ini prosedurnya, dokumen umum informasi proyek itu seperti apa. Nah, ini contohnya tujuan proyek dan apa kebutuhan yang ditetapkan, terus, apa saja kira-kira kesenjangan ya atau hambatan kinerja yang nanti akan bakal dilalui, terus, hasil jangka panjang yang diinginkan, dan seterusnya gitu ya. Aktivitas 2 itu daftar, kiriman proyek, maksudnya itu daftar kira-kira dalam sebuah proyek itu butuh apa saja sih gitu ya. Misalkan audio scripts, storyboard ini juga sangat penting karena kalau sebuah proyek nggak ada storyboard-nya itu juga akan membingungkan kita ya sebagai pembuat multimedia gitu ya. Prototype screen interface, jadi mulai dari video script dan seterusnya gitu ya. Selanjutnya buat jadwal aktivitas proyek, ini sangat penting karena satu itu nanti, anggota tim itu ngerti ya tugasnya apa, tanggung jawabnya mereka seperti apa, terus mereka bisa hati-hati dengan timeline proyek. Misalkan, ketika tidak ada jadwal pelaksanaan proyek itu nanti mereka nggak akan bisa memprediksi gitu ya, "Oh, berapa hari lagi kita harus menyelesaikan," dan seterusnya gitu. Nah, ini ada beberapa review di jadwal ya, misalkan tadi ya, juga kita penting untuk mereview fungsi dan keteknisan, identitas review,
review standar, editorial, sama manajemen. Ada beberapa review ya dalam pelaksanaan proyek itu. Nah, ini ringkasannya dari buku Lee Owen. Jadwal proyek terkhusus bagian outlining project development task itu mencerminkan keputusan yang dibuat selama proses analisis dan desain gitu ya. Membuat jadwal itu menjadi alat yang sangat penting untuk menilai apakah keputusan proyek multimedia itu bisa terjangkau gitu ya dan sesuai dengan waktunya, terus kebutuhan personel kita sama kendala-kendala yang mungkin bisa kita hadapi gitu ya. Nah, sekarang yang kedua adalah proyek tim atau tim proyek ya. Jadi dalam sebuah proyek itu pasti kita akan ada yang namanya tim gitu ya, sumber daya yang kita miliki karena nanti pasti akan ada masalah-masalah ya dalam sebuah proyek gitu. Makanya tadi sangat penting juga untuk menyusun sebuah jadwal dalam sebuah proyek ya, apalagi itu proyek yang besar. Prosesnya ada 3. Nah, ini kita harus menyusun daftar peran tim. Jadi tim dalam proyek itu seperti apa perannya, tugasnya seperti apa, lalu kita juga harus menetapkan ya tanggung jawab dan peran masing-masing anggota tim. Nah, ini ada banyak sekali contoh dari pembagian tugasnya, audio producer seperti apa, author seperti apa, creative director itu tugasnya seperti apa. Ini juga sudah dijelaskan di bukunya Lee Owen. Sangat detail, editor seperti apa, graphic artist seperti apa, graphic designer seperti apa, implementasi representatif seperti apa, itu sudah dijelaskan semuanya di bukunya Lee Owen gitu ya. Nah, ini sampai di sistem engineer juga. Jadi harus detail ya teman-teman. Video producer itu seperti apa, tugasnya harus di-list semuanya karena itu sangat penting. Nah, buat daftar tugas proyek, menetapkan peran dan tanggung jawab proyek. Nah, ini ringkasannya sangat penting, harus detail pembagian tugas-tugasnya dan tanggung jawab setiap tim ya gitu ya. Karena kita juga harus menyesuaikan tadi dengan timeline tadi. Nah, setiap tim itu juga harus mempunyai skill masing-masing ya dan detail tugas yang tadi sudah kita sampaikan. Mungkin itu penyampaian dari saya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.